Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa At-Tafkir Channel yang terhormat Allah, kembali bersama kami komunitas Karib Sebawah dalam rubrik Bincang Santai. Nah, pemirsa harus tahu ini, komunitas Karib Sebawah itu terdiri dari banyak komponen ya. Ada pengusaha, ada guru, ada kemudian buruh, ada politisi, beragam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai salah satu kru dari komunitas Karib Sebawah, yakni Pak Effendi, di mana beliau ini berprofesi sebagai seorang guru. Yuk, kita jumpai yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, Ustaz. Ini berbahagia sekali bisa berjumpa dengan Pak Effendi di sore hari ini. Iya. Baik, Pak, kita ingin bincang santai ya tentang tulisan Bapak di buku yang telah kita terbitkan. Iya. Buku Menulislah untuk menginspirasi umat. Iya. Nah, salah satu tulisan Pak Effendi ini di sini berbicara tentang apa, Pak? Ini dengan menulis kita bisa menjadi hebat. Dengan menulis kita bisa menjadi hebat, luar biasa. Iya, Mari kita menulis pengen tahu lebih jauh iya. ya. Kira-kira apa Pak Effendi yang menjadi latar belakang dari tulisan Pak Effendi ini? Iya, sebenarnya saya menulis ini setelah kami tergabung dalam Kiswah. Pada saat itu kita bertemu dengan satu yang namanya apa itu? Kita ada kopdar ya, kopdar bersama Ustadz Fakih. Okay. Beliau menjelaskan tentang manfaat menulis. Ya. Jadi banyak sekali manfaat menulis yang akan kita dapatkan. Kemudian saya terpikir untuk membuat satu tulisan untuk menginspirasi para remaja yang selama ini remaja sukanya mungkin saat ini kita sebut generasi yang suka santai, senang-senang, main game online. Nah, sekarang kita ajak remaja itu untuk menulis. Kalau dia bisa menulis, saya yakin mereka akan menjadi remaja-remaja yang hebat, remaja-remaja yang menjadi pemimpin masa depan yang luar biasa. Ya, baik. Saya pikir mungkin itu juga ini Pak ya, terpengaruh dari latar belakang Pak Effendi yang sebagai guru, banyak berinteraksi dengan remaja begitu ya. Iya. Memang banyak remaja sekarang itu sukanya santai, sukanya nyontek kalau dia tidak mau berusaha. Tidak mau berusaha ya. Tidak kreatif ya. Banyak remaja itu sukanya apa yang kita sebut sekarang itu remaja ya easy going. Jadi suka bersantai-santai, jalan-jalan, tapi tidak mau berpikir. Padahal kalau mereka mau mengoptimalkan kemampuannya, saya yakin setiap orang bisa menulis. Karena kemampuan menulis itu sebenarnya sudah mereka dapatkan ketika mereka SD ya, mengenal baca tulis. Sebenarnya mereka bisa mengungkapkan perasaannya, menuangkan pikiran-pikirannya dalam tulisan. Dan memang itu perlu dilatih. Kalau mereka terbiasa, saya yakin mereka akan menjadi remaja hebat. Remaja yang hebat gitu ya. Mereka akan bisa berpikir jernih. Mereka akan menjadi memberikan solusi untuk teman-temannya. Karena terbiasa untuk mengutarakan buah pikirannya dalam tulisan. Karena terbiasa itu, maka setiap ada problematika, maka menjadi ide menarik untuk ditulis. Dan jadilah dia menjadi sosok remaja yang akan memberikan solusi bagi teman-temannya. Baik, luar biasa ini remaja yang bisa menjadi solusi bagi rekan-rekannya. Soalnya kan gitu, kalau orang tidak menjadi bagian dari solusi, pasti dia bagian dari masalah gitu. Betul. Gini Pak Effendi, sebagai guru tentunya, ya katanya kan guru yang hebat tuh guru yang bisa menciptakan, memotivasi, melahirkan murid-murid yang lebih baik daripada dirinya. Apa sih sebenarnya yang Bapak Effendi kehendaki? Tujuan dari tulisannya apa? Pesan gitu Pak mungkin kepada para remaja dan para pendengar At-Tafkir? Ya, saya memang menulis ini adalah dengan tujuan untuk menginspirasi mereka. Jadi kalau seorang remaja mau menulis, saya yakin dia akan juga terdorong untuk membaca. Dan dengan membaca, saya yakin mereka akan berprestasi.
Karena dengan membaca itu adalah tips untuk bisa menjadi siswa yang sukses di sekolah. Kalau sudah suka membaca, saya yakin pengetahuannya akan luas dan akan banyak ide yang dituangkan dalam tulisan. Jadi salah satunya adalah itu. Kemudian kalau misalnya mereka mau menulis, kemudian membagikan di media sosial ya, membagi di Facebook, tulisannya ya, gitu ya. bagi tulis. Saya yakin tulisan-tulisan ini akan menjadi satu amal jariah bagi mereka. Wih, ini Ya kan? visioner sekali ini, jangka panjang Jadi, melihatnya. Mereka, walaupun kita sudah tidak ada, mungkin sudah tidak ada di dunia ini, tulisan-tulisan kita akan tetap bisa menginspirasi yang lain. Dan ini menjadi amal jariah bagi mereka. Makanya saya mendorong ya semua remaja ya yang sadar untuk mau menulis, memulai untuk menulis. Saya yakin mereka bisa, karena kemampuan menulis itu adalah bukan bakat ya, bukan karena dia adalah anak penulis ya, tapi karena ada kemauan kuat untuk mau menulis, memulai menulis, kemudian membiasakan menulis, dan akhirnya menjadi remaja hebat. Harapan kita bersama. Artinya semua orang, siapapun dia, pasti bisa menjadi seorang penulis, Pak ya? Bisa, saya yakin itu. Asal mau dan dilatih. Iya, betul, betul. Selama dia tidak ada kemauan, dan yang menjadi alasan sering adalah tidak punya ide kan gitu kan. Padahal ide itu berseliweran di sekitar kita. Bahkan pengalaman kita menjadi ide menarik untuk ditulis. Pengalaman orang lain juga kan? Orang lain juga. Apa yang kita baca. Bahkan ketika sakit, ternyata bisa menjadi ide. Gitu kan? Seperti yang ditulis oleh sahabat kita di Kiswah juga ya. Iya, iya. Ketika sakit malah banyak memunculkan ide-ide kreatif. Banyak kreatif. Wah, luar biasa. Dan itu menginspirasi yang lain untuk berubah menjadi lebih baik. Itulah yang harapan saya adalah menginspirasi, sesuai dengan judul buku kita adalah menulislah untuk menginspirasi umat. Jadi mereka mau berubah menjadi lebih baik gitu loh. Ya, baik para pemirsa atas firman yang rahmat Allah, demikian tadi bincang santai kami dengan Pak Effendi. Semoga ini bisa menggugah siapapun. Ayo jangan ragu, tulis. Tuangkan apa yang ada dalam benak dan pikiran kita dan berproses menjadi seseorang yang bermanfaat. Mudah-mudahan dengan begitu nanti semakin banyak generasi muda, termasuk juga yang sudah tua, tidak masalah, untuk cinta terhadap ilmu, buku, dan menulis. Aktivitas menulis. Semoga bisa memberikan manfaat. Betul. Sekian dari kami, berjumpa lagi dalam rubrik Bincang Santai di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.